Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Kisah Anak Negeri yang terinspirasi dari kisah nyata masa kecil Gubernur Jawa Tengah saat ini, Bapak Ganjar Pranowo. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan menampilkan suasana keluarga Ganjar yang harmonis. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama Pramuji Pramudiwiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah. Film ini dibagi menjadi 9 chapter. Chapter 1, Anak Kampung. Chapter pertama diawali dengan menampilkan masa kecil Ganjar saat tengah berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski hidup di kampung, Ganjar kecil tampak semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Ia merupakan salah satu murid yang cerdas dan aktif di kelas. Tak hanya di kelas, Ganjar kecil juga rajin belajar ketika di rumah. Malam itu, sang ibu menyuruh Ganjar untuk tidur. Namun, Ganjar mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan bacaannya terlebih dahulu. Sang ibu tampak senang melihat anaknya rajin belajar. Scene dilanjutkan dengan Ganjar dan keluarga yang harus pindah ke kota Karanganyar karena mendapat masalah dengan pemilik kontrakan. Ganjar tampak sedih karena persahabatannya kini terhalang oleh jarak. Sang ayah lalu mencoba menghibur Ganjar agar tidak lagi bersedih dan berharap Ganjar dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Sang ayah juga berpesan agar menjadikan momen pindah rumah tersebut sebagai pengingat untuk Ganjar dan anak-anaknya supaya kelak saat telah menjadi orang sukses selalu menghormati orang lain tanpa memandang background orang itu. Selain itu, sang ayah juga menekankan anak-anaknya untuk senantiasa menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ganjar kecil pun mengangguk bertanda menurut atas nasihat dari sang ayah. Chapter 2, Seperti Soekarno. Chapter kedua diawali dengan menampilkan Ganjar yang sedang berangkat ke sekolah dengan menggunakan bus. Saat dalam perjalanan, ia duduk di samping pria yang menjadi kernet bus tersebut. Pria tua itu menceritakan pengalaman hidupnya pada Ganjar. Ia juga memberikan tips pada Ganjar untuk menjadi orang sukses, yaitu harus rajin belajar, patuh pada orang tua dan guru. Ganjar kecil pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Pria itu memberikan salah satu tokoh pahlawan yang patut dijadikan contoh, yaitu Insinyur Soekarno, di mana beliau saat masih seusia Ganjar adalah pribadi yang rajin belajar, patuh pada orang tua dan guru, serta pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, bus pun sampai di depan sekolah Ganjar. Sebelum pergi, pria tua itu memberikan semangat pada Ganjar untuk bisa menjadi seperti Soekarno. Hei, kamu harus jadi Soekarno! Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang sudah pulang dari sekolah, namun dirinya tidak langsung pulang ke rumah. Ia dan teman-temannya mampir terlebih dahulu untuk bermain. Namun, Ganjar terlalu asik bermain hingga lupa waktu. Seketika ia panik saat mengetahui waktu telah sore. Saat tiba di rumah, sang ayah pun langsung memarahinya karena pulang terlalu sore. Ayah Ganjar adalah orang yang sangat disiplin. Hukuman lalu diberikan pada Ganjar atas kesalahannya hari itu. Ganjar diberikan hukuman berupa tidak adanya uang saku selama seminggu. Ia juga harus membersihkan kamar dan menyemir sepatu milik ayahnya. Ganjar pun mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Scene dilanjutkan dengan Bu Sri yang tengah berusaha menghibur anaknya dan mencoba memberinya nasihat. Ibu Ganjar mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sang ayah adalah demi kebaikan Ganjar di masa depan. Ganjar pun menangis menyesali perbuatannya dan larut dalam pelukan sang ibu. Dan minta maaf, Bu. Sekarang kamu istirahat, ya? Malam itu, Pak Muji mengatakan bahwa dirinya dipindah tugaskan sehingga membuat mereka terpaksa harus pindah lagi. Chapter 3, Peluru. Chapter ketiga diawali dengan menampilkan aksi nakal Ganjar dan teman-temannya ketika memainkan peluru pistol milik ayahnya, di mana saat itu peluru tersebut dibakar menggunakan api yang menimbulkan suara ledakan mirip tembakan. Mengko krungu bapakmu piye, Jar? Mati awak dhewe. Wis.
Tenang. Kabeh tenang. Akibat kejadian tersebut, Ganjar pun dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. Ganjar sendiri akhirnya mengakui kesalahannya dan siap menerima hukuman dari sang ayah. Itu namanya tindakanmu itu kriminal. Cobalah kamu itu berpikir dari sudut pandang orang lain. Bagaimanapun juga, Bapak harus menghukum kamu. Kamu itu pasti bisa melalui semua ini. Bapak sama ibu ini sangat menyayangi kamu, Jar. Sejak kejadian itu, Ganjar mulai belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dari peristiwa kemarin, Ganjar telah belajar banyak hal. Di antaranya adalah ia mulai memahami mengapa orang tuanya keras dalam mendidik dirinya. Semua itu dilakukan agar dirinya dapat menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Chapter 4, Semangat untuk Maju. Chapter keempat diawali dengan menampilkan Ganjar yang telah memasuki sekolah menengah pertama atau SMP. Hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah. Ganjar tampak semangat dalam menjalani hari pertamanya masuk SMP. Scene dilanjutkan dengan dialog yang terjadi antara Pak Muji dan Bu Sri. Mereka membicarakan terkait ekonomi keluarga, di mana saat itu Pak Muji akan memasuki masa pensiun. Sementara biaya pendidikan semakin lama semakin mahal. Pak Muji merasa khawatir dengan nasib pendidikan anaknya di masa depan. Namun Bu Sri mencoba menghibur suaminya untuk memasrahkan segala yang terjadi pada Yang Maha Kuasa. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang tengah berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Di sekolah, Ganjar termasuk salah satu siswa yang berprestasi. Teman-teman Ganjar merasa bangga bisa memiliki teman seperti Ganjar. Selamat Ganjar telah mewakili sekolah kita. Makasih loh, Kan nama baik geng kita ya, Jar. Siap, Komandan. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang pergi membeli kaset CD bersama salah satu temannya. Rupanya, Ganjar adalah penikmat musik rock. Hal ini terlihat ketika Ganjar memilih genre musik rock. Scene di chapter keempat ini diakhiri dengan Mas Kunto dan Mbak Ika yang datang menemui Pak Muji dan Bu Sri. Kedatangan mereka adalah untuk mengajak Ganjar ke Jogja. Mas Kunto menawarkan ingin membantu membiayai sekolah Ganjar. Tawaran itu diterima oleh kedua orang tua Ganjar, termasuk Ganjar sendiri yang juga merasa senang ketika ia akan diajak tinggal bersama kakaknya di Jogja. Chapter 5, Yogyakarta. Di chapter kelima ini, Ganjar diceritakan telah menginjak masa sekolah menengah atas atau SMA. Hari itu adalah hari pertamanya menginjakkan kaki di tanah Yogyakarta. Tempat pertama yang Ganjar kunjungi saat itu adalah Malioboro. Scene dilanjutkan dengan Mas Kunto yang memberi pesan agar Ganjar serius dalam belajar, karena jauh-jauh Ganjar sekolah di Jogja. Namun jika tidak serius, maka akan sia-sia. Mas Kunto hanya ingin melihat Ganjar kelak bisa menjadi orang sukses dan menyatakan siap membantu membiayai sekolah Ganjar di Jogja. Ganjar pun menuruti pesan dari kakaknya. Ia tampak rajin dan tekun dalam belajar di sekolah. Ia tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh kakaknya untuk menimba ilmu di Yogyakarta. Foto kedua orang tua Ganjar menjadi spirit penyemangat bagi Ganjar untuk tekun belajar. Scene diakhiri dengan Pak Muji dan Bu Sri yang datang menjenguk Ganjar di Jogja. Di scene ini, Ganjar telah menginjak kelas 3 SMA. Itu artinya Ganjar telah berada di Jogja hampir 3 tahun. Sebentar lagi, Ganjar lulus dari sekolahnya. Ayahnya hanya memberi pesan agar Ganjar benar-benar serius dalam menghadapi ujian kelulusan. Hal itu agar membuat Mas Kunto dan Mbak Ika merasa senang dan tidak sia-sia membiayai sekolah Ganjar di Jogja. Adikmu ora nakal toh? Ini Jar. Boten, Pak. Sekarang ini kan kamu sudah kelas 3. Pasmu karo Mbak Yumu soal tanggung jawab. Tanggung jawabmu itu prestasi. Ganjar akan berusaha keras dan rajin belajar. Bapak sama ibu itu seneng banget loh. Chapter 6, Dilema. Di chapter ke-6 ini, Ganjar telah lulus dari SMA dan tengah mendaftarkan diri masuk Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pak Pos, Ganjar diterima di UGM, Mbak. Berkat ketekunannya, Ganjar berhasil lolos tes seleksi masuk UGM. Ganjar pun memberitahukan hal itu kepada Mas Kunto dan Mbak Ika. Mereka ikut senang dengan pencapaian yang telah Ganjar raih. Mas Kunto juga merasa tidak keberatan jika harus membiayai kuliah Ganjar. Terima di UGM, Mas. Apa? Sing bener. Ya, engko aku karo masmu tak rembuke. Mbakmu lan aku siap bantu. Matur nuwun, Mas. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang kembali pulang ke Kutoarjo untuk menemui kedua orang tuanya. Kedatangan Ganjar ke rumah orang tuanya adalah untuk meminta izin melanjutkan pendidikan kuliah ke UGM.
Ia juga bercerita telah diterima masuk UGM dan sedang mempertimbangkan terkait biaya. Di scene ini, Ganjar mengalami dilema di mana ia bingung harus melanjutkan kuliah atau tidak karena ayah Ganjar sendiri sudah pensiun dan masih banyak menanggung biaya sekolah saudara Ganjar yang lain. Sementara Mas Kunto juga telah banyak berkorban membiayai sekolah Ganjar selama SMA. Namun pada akhirnya ayah Ganjar mendukung Ganjar untuk melanjutkan kuliah di UGM. Ganjar pun merasa sangat senang dan bersyukur bisa melanjutkan kuliah. Matur nuwun, Pak. Saestu, Pak. Bu. Scene dilanjutkan dengan Pak Muji dan Bu Sri yang terlihat akan menggadaikan sertifikat rumah untuk biaya kuliah Ganjar. Tampaknya hanya itu satu-satunya jalan yang dapat ditempuh supaya Ganjar bisa tetap melanjutkan kuliah. Chapter 7, Kuliah dan Aktivis. Di chapter ke-7 ini, Ganjar telah memulai masa kuliahnya di UGM. Scene awal menampilkan Ganjar yang tengah menjalani masa pengenalan kampus. Ganjar kembali pulang dengan wajah ceria karena akhirnya ia telah resmi diterima menjadi mahasiswa UGM. Scene dilanjutkan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UGM, di mana Ganjar menjadi salah satu dari peserta aksi. Di kampus, Ganjar merupakan salah satu aktivis yang aktif terlibat dalam aksi-aksi demo. Salah satunya adalah saat Ganjar terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pembangunan Waduk Kedung Ombo. Karena aktif terlibat dalam aksi-aksi demo, sehingga membuat Ganjar jarang kembali pulang ke rumah. Hal itu sempat membuat Mbak Ika dan Mas Kunto khawatir dengan kondisi Ganjar. Beberapa hari ini Ganjar kok nggak pulang yo? Chapter 8, Mandiri. Chapter ke-8 diawali dengan menampilkan scene di mana Ganjar sedang melaksanakan sholat subuh usai mengikuti aksi demo di Boyolali. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang kembali pulang ke rumah. Mas Kunto lalu menanyakan penyebab Ganjar baru pulang. Ganjar pun menjawab bahwa sedang banyak kegiatan di kampus. Mas Kunto lalu menyampaikan pesan dari ayahnya bahwa Ganjar diizinkan untuk tinggal di kosan. Scene dilanjutkan dengan Ganjar dan salah satu temannya yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Ia menyuruh Ganjar untuk ikut kampanye di Bantul, di mana saat itu Ibu Megawati Soekarno Putri juga hadir di sana. Ganjar dan temannya pun mengangguk setuju. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang sedang melaksanakan KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Di sini ia bertemu dengan Siti Atikoh yang kelak akan menjadi istrinya. Chapter 8 diakhiri dengan Mas Kunto yang tengah bersedih melihat hasil pemeriksaan istrinya dari dokter. Tampaknya Mbak Ika sedang sakit keras. Chapter 9, Cinta, Karir, dan Keluarga. Chapter ke-9 diawali dengan scene yang menampilkan Ganjar kembali pulang ke rumah orang tuanya di Kutoarjo. Momen haru pun terjadi antara Ganjar dan orang tuanya. Alasan Ganjar pulang saat itu ialah hendak mengabarkan bahwa dirinya akan menjalani wisuda. Selain itu, Ganjar juga mengabarkan tentang kondisi kesehatan Mbak Ika yang kian memburuk. Ganjar lalu meminta izin untuk merantau kerja ke Jakarta usai wisuda nanti. Namun, ayahnya tidak mengizinkan Ganjar pergi mengingat kondisi kesehatan Mbak Ika sedang tidak baik. Ganjar disuruh untuk mencari pekerjaan seadanya di Jogja sembari membantu Mas Kunto merawat Mbak Ika. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang tertarik untuk terjun berkarir menjadi politikus. Ia lalu menyampaikan keinginannya itu kepada teman-temannya. Mereka pun mengatakan siap mendukung Ganjar apabila ingin terjun ke dunia politik. Scene dilanjutkan dengan Ganjar yang telah wisuda. Untuk merayakan hal itu, Ganjar dan teman-temannya lalu melakukan pendakian Gunung Lawu. Usai melakukan pendakian, Ganjar kembali ke Jogja untuk menemani Mbak Ika yang tengah dirawat di rumah sakit. Ia ditemani oleh Siti Atikoh yang selalu setia berada di sampingnya. Atikoh pun berusaha menguatkan Mbak Ika yang saat itu terkulai lemas, tak berdaya di atas ranjang. Kamu baik sekali. Lihat kamu seharian di sini menunggu Mbak. Iya, Mbak. Kamu menjaga hubungan kalian. Insya Allah, Mbak.
Ganjar sekeluarga terus berupaya melakukan pengobatan untuk Mbak Ika agar dapat sembuh dari penyakitnya. Namun takdir berkata lain. Mbak Ika akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Duka mendalam pun dirasakan oleh keluarga besar Ganjar Pranowo. Usai kehilangan salah satu orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, Ganjar sempat merasa down. Bagaimana tidak, Ganjar belum sempat membalas jasa dan pengorbanan yang telah Mbak Ika berikan padanya. Namun kini Mbak Ika justru telah pergi untuk selama-lamanya. Harus siap melanjutkan perjuangan. Meski demikian, Ganjar tak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan. Ia pun mulai menentukan kembali target dan tujuan hidupnya, mulai merantau kerja di Jakarta dan kelak membangun rumah tangga bersama Siti Atikoh, kekasih yang dicintainya. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Kisah Anak Negeri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.